Maka semakin dalam kemelekatan, semakin sakit yang dirasakan gitu ya. Kalau saya bahasakan gitu ya, kalau saya artikan, kemelekatan itu suatu emosi yang berlebihan yang kita miliki terhadap suatu objek. Rasa sayang, boleh rasa benci gitu teman-teman. Apapun emosi yang ada, apabila berlebihan, itu adalah suatu kemelekatan. Dan itu tentunya membuat pemiliknya itu akan merasakan rasa sakit. Halo teman-teman, sahabatnya Elvian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi di channelnya Elvian teman-teman. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi berkelimpahan. Amin. Saya ingin bercerita sedikit tentang rasa sakit ya. Dari mana sih datangnya rasa sakit itu? Dari mana sih sebenarnya kekecewaan itu teman-teman? Kalau kita memiliki orang yang disayang, tentunya setiap orang memiliki orang yang disayang. Tentunya semua orang memiliki barang-barang yang disukai gitu teman-teman. Nah, sebenarnya rasa sakit, rasa kecewa itu karena kehilangan sesuatu yang kita sayangi, kehilangan sesuatu yang kita sukai ya teman-teman. Misalkan kita kehilangan orang yang kita sayang, keluarga kita mungkin ya, atau sahabat kita ya, atau mungkin pasangan kita gitu ya. Saat kita kehilangan, itu tentunya kita akan merasakan sakit yang sangat dalam mungkin teman-teman. Nah, semakin kita melekat, maka rasa sakitnya itu akan semakin dalam teman-teman. Kalau kita ukur dalam kesedihan gitu ya, saat kita ditinggalkan orang yang kita sayangi, kesedihan seseorang mungkin berbeda-beda saat ditinggalkan orang yang disayanginya. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, bahkan ada yang bertahun-tahun teman-teman. Nah, dari mana itu? Kita lihat takarannya atau ukurannya, itu berarti sedalam apa kemelekatannya. Makin lama rasa kecewanya, makin lama rasa sedihnya itu ada gitu ya, berarti kemelekatannya itu semakin dalam. Misalkan gini, rasa sakit atau rasa kecewa atau rasa emosi yang negatif gitu ya, kekesalan mungkin ya, saat kita memiliki uang misalkan di dompet kita dan uang itu hilang, tentunya kita akan merasakan kesedihan juga. Tentunya kita akan merasa marah dan emosi mungkin ya. Nah, itu kita bisa hanya sekejap saja marahnya, bisa bentar saja emosinya gitu ya, kesalnya hanya sebentar. Kalau kemelekatan kita terhadap uang itu, kemelekatan kita terhadap uang yang hilang itu tidak terlalu dalam teman-teman. Maka semakin dalam kemelekatan, semakin sakit yang dirasakan gitu ya. Lalu apa sih kemelekatan itu? Kalau saya bahasakan gitu ya, kalau saya artikan, kemelekatan itu suatu emosi yang berlebihan yang kita miliki terhadap suatu objek ya. Boleh rasa sayang, boleh rasa benci gitu teman-teman. Apapun emosi yang ada, apabila berlebihan, itu adalah suatu kemelekatan. Dan itu tentunya membuat pemiliknya itu akan merasakan rasa sakit, akan merasakan kegelisahan yang terus-menerus teman-teman. Nah, Bang, contohnya apa kemelekatan dalam rasa sayang gitu ya? Nah, yang tadi saya bahas, yang tadi saya katakan di awal itu contoh dari kemelekatan yang didasari rasa sayang, yang didasari rasa memiliki keterikatan emosi yang sangat kuat gitu teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan kemelekatan dengan kebencian, kemelekatan dengan rasa kebencian? Apakah itu juga termasuk kemelekatan gitu ya? Contohnya misalkan kita benci seseorang, kalau hanya benci saja, yang biasa saja, yang sewajarnya, itu nggak masalah teman-teman. Itu mungkin tidak memiliki dampak atau tidak memiliki kemelekatan yang berlebih, emosi yang berlebih tadi gitu teman-teman. Coba sekarang begini, kalau misalkan teman-teman punya orang yang dibenci atau punya katakanlah musuh gitu ya, sampai kepikiran terus gitu ya,
Saking bencinya kita kepikiran terus. Saking bencinya kita teringat terus. Mau tidur tidak nyenyak, mau makan teringat, saking bencinya. Nah, itu juga adalah salah satu kemelekatan dengan kebencian gitu, teman-teman. Makanya tadi saya bahasakan bahwa kemelekatan adalah emosi berlebih yang kita miliki terhadap suatu objek. Misalkan bisa pada benda, objeknya bisa pada manusia, bisa pada apapun ya, termasuk kepada diri kita sendiri, teman-teman. Maksudnya gimana? Kemelekatan terhadap diri kita sendiri. Jadi begini, bahkan kalau secara pandangan agama, diri kita pun bukan milik kita sendiri, teman-teman. Nah, kalau kita terlalu melekat kepada diri kita sendiri, tidak ada kesadaran gitu ya. Karena yang bisa mengobati kemelekatan, yang bisa melebur kemelekatan adalah kesadaran diri, teman-teman. Bahwa apapun harus dengan sewajarnya, harus dengan takarannya, porsinya, baik itu sayang, baik itu benci gitu ya, agar kita terhindar dari kesakitan yang berlebih. Contohnya kita suatu saat nanti gitu ya, saat kita merasakan sakaratul maut, itu sakitnya adalah sakit, menurut saya sakitnya itu adalah sakit karena ruh kita itu terlalu berat untuk berpisah dengan jasad kita. Saat diambil ruh kita tidak menerima, kita menolaknya gitu ya. Sehingga kita akan merasakan sakit yang sesakit-sakitnya karena dipisahkan dengan sesuatu yang sangat melekat. Saya artikan saja, teman-teman, langsung artinya ya dari hadis riwayat Tirmidzi ya. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya. Bisa jadi orang yang sekarang kamu cintai suatu saat nanti kamu membencinya. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja. Mungkin saja suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1997, teman-teman. Nah, jadi kita cintai sekedarnya, kita benci sekedarnya, lepaskan kemelekatan apapun dalam diri ya. Yang membuat kita itu akan merasakan sakit itu, teman-teman. Bentuk kesadaran diri lagi, lebih banyak belajar lagi, teman-teman. Kumpul dengan orang-orang positif, berbagi ilmu, ya, tolabul ilmi. Salah satunya cara-cara untuk membangun dan membentuk kesadaran diri, teman-teman ya. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Kalau misalkan video ini bermanfaat menurut teman-teman, silahkan di-share, dibagikan, dan jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe, teman-teman. Oke, terakhir saya doakan semuanya agar selalu sehat, selalu berkelimpahan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton channel ini. Terima kasih atas supportnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.